Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adwan Ardiansyah. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus meninggalnya seorang remaja berumur 13 tahun yang diduga mendapati tindakan kekerasan ataupun tindakan yang tidak semestinya oleh oknum anggota Polri di Polda Sumatera Barat. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang anak berumur 13 tahun, lahir di Kota Padang, Sumatera Barat, bernama Afif Maulana. Afif Maulana pada saat itu dikatakan sedang berkumpul atau bermain dengan beberapa temannya, ada sekitar 18 orang temannya, melewati jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, yang diduga membawa beberapa senjata tajam. Lantas kenapa Afif Maulana bisa jatuh atau tewas meninggal, dikatakan jatuh dari jembatan Kuranji? Itu pernyataan dari Polda Sumatera Barat, Irjen Suharyono, Kapolda Sumatera Barat, yang mengatakan bahwasannya Afif Maulana meninggal akibat jatuh dari jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, yang disaksikan oleh temannya Aditya. Jadi pada saat malam itu Afif dan Aditya ini, Afif mengajak Aditya untuk menghindari polisi, untuk melompat ke bawah jembatan Kuranji dengan ketinggian 12 meter lah. Namun Aditya tidak mau ikut. Lalu ada beberapa saksi lainnya yang katanya sebelum dia tidak melihat Afif kembali, Afif Maulana ini dikelilingi oleh beberapa anggota polisi pada saat itu. Entah apa kejadiannya di saat itu sampai pada akhirnya Afif benar jatuh melompat, atau Afif diduga dilakukan tindak kekerasan dulu baru dijatuhkan atau dia jatuh. Nah, itu sedang disoroti, sedang diamati. Kita juga harus berpikir secara objektif, memberikan informasi secara objektif. Ya, kita turut berduka cita atas meninggalnya saudara Afif Maulana. Sudah barang tentu hal ini tidak boleh terjadi lagi kalau memang benar Afif Maulana meninggal akibat disiksa atau diduga disiksa oleh oknum anggota kepolisian yang sudah mencoreng nama baik institusi Polri. Nah, itu Mabes Polri, Kapolda, Kapolri harus ambil sikap sama oknum-oknum seperti itu. Jangan sampai hanya sebatas gelintir tindakan oknum anggota Polri dapat mencoreng nama baik Polri, dapat mencoreng polisi-polisi baik, dapat mencoreng kinerja Polri yang hari ini menurut saya sudah cukup amat baik. Itu dalam proses sosial, penegakan hukum, pelayanan, dan lain sebagainya, sebagai institusi yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat seharusnya. Gitu. Nah, ini kita cukup apresiasi. Kalau memang Afif Maulana meninggal akibat adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Polri, yang katanya nih 17 anggota Polri, Kepolisian Republik Indonesia sudah atau sedang menjalankan proses etik. 17 anggota Polri sedang menjalankan proses etik yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kata Irjen Suharyono selaku Kapolda Sumatera Barat, ini bentuk daripada transparansi, bentuk daripada kapabilitas, bentuk daripada Polri menjaga marwahnya sebagai institusi penegakan hukum, sebagai institusi pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat. Nah, itu pun kata Bapak Listio Sigit selaku Kapolri, beliau juga memerintahkan para
bawahannya, para anggotanya untuk menyoroti kasus ini seterang-terangnya, diawasi dan benar-benar dibuka seterang-terangnya untuk memberikan rasa kepercayaan kepada publik. Itu amanah dari Pak Kapolri ya. Kita cukup apresiasi lah, di bawah naungan Bapak Listio Sigit hari ini Kapolri cukup tegas mengambil sikap dari kasus Verdi Sambo, dari kasus Teddy Minahasa, dari kasus lainnya lah yang mungkin banyak tidak tersorot. Nah, lantas bagaimana keinginan daripada keluarga korban ataupun orang tua daripada Afif Maulana? Saya turut berduka cita atas meninggalnya Afif Maulana. Semoga keluarga diberikan ketabahan, diberikan ketenangan, dan dapat menerima ini semua. Tapi kalaupun memang pada akhirnya keluarga sedang mencari keadilan, semoga Allah bukakan jalannya. Nah, hari ini rupanya keluarga Afif Maulana dibantu oleh beberapa teman-teman LBH sedang mencari keadilan untuk anaknya, saudaranya, keluarganya bernama Afif Maulana. Keluarga menduga bahwasannya Afif Maulana itu meninggal akibat mendapatkan tindakan penganiayaan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian. Itu baru dugaan daripada pihak keluarga. Tentu barang tentu kita menunggu hasil yang dilakukan oleh internal pihak kepolisian, apakah benar 17 anggota Polri yang hari ini sedang menjalani proses etik itu bersalah dan melakukan tindakan tersebut. Saya yakin Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono, Bapak Listio Sigit, Kapolri Republik Indonesia akan tegas, akan terbuka, akan transparan. Jadi keluarga harus kita dukung, mengupayakan keadilan, mengupayakan bahasanya penegakan hukum yang adil. Kita harus dukung pihak keluarga, karena itu dugaan dari pihak keluarga yang diyakini bahwasannya anaknya itu meninggal bukan karena dia lompat, atau bukan karena dia ujuk-ujuk lompat terus jatuh meninggal, tapi ada unsur yang dimana unsur tersebut diduga dilakukan oleh oknum anggota kepolisian. Karena hasil otopsinya katanya Afif patah tulang rusuk, sobek paru-paru, lebam, lecet, luka memar, terus di kepala belakang ini katanya hancur. Nah, itu hasil otopsinya. Lantas keluarga menduga bahwasannya kalau memang ini bocah jatuh, seharusnya tidak ada luka lebam, memar, lecet, dan lain sebagainya, kecuali ada benturan, terseret. Mungkin ini dugaan saya, ini opinion saya sebagai orang awam ya. Saya menduga bahwasannya kalau memang ada luka seperti itu pasti ada benturan, entah benda fisik atau benturan fisik ataupun benda-benda yang sifatnya itu tumpul. Tapi kalau jatuh pasti patah tulang, karena 12 meter bos. 12 meter itu cukup tinggi, kita kalau jatuh pasti ya KO dan patah tulang. Tapi kalau ada luka-luka yang terindikasi itu luka daripada bentuk benturan fisik ataupun sentuhan senjata tumpul atau senjata tajam, ya itu dapat dikatakan pasti ada pelakunya selain Afif jatuh sendiri. Cuman kita masih menunggu keputusan daripada Kepolisian Republik Indonesia di bawah naungan Bapak Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono dan bawahannya dan anggotanya. Semoga kasus ini bisa terang benderang, Pak. Jangan sampai pada akhirnya seperti kasus-kasus sebelumnya. Buka seterang-terangnya, Pak. Jangan ditutup-tutupin, karena yang sudah-sudah hal yang ditutup-tutupin akan merugikan pihak yang menutupinya juga. Contoh seperti kasusnya Verdi Sambo. Dia menutupi, menskenariokan seakan-akan kejadian ini tembak-menembak antara Brigadir Joshua dan Baradae karena istrinya dilecehkan, tapi ternyata kejadian tidak seperti itu dan kebenaran akan terbuka dengan sendirinya. Kita percaya hukum alam ini berlaku, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jadi saya minta Bapak Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono jaga
kewibawaan Pak, jaga elektabilitas Bapak, jaga karir Bapak. Tidak mudah loh, Bapak sampai saat ini sedang berada di posisi Kapolda, Irjen Bintang 2. Itu cukup panjang dan cukup melelahkan menurut saya prosesnya. Jaga itu Pak. Saya yakin kalau Bapak bisa menjaga itu, buka secara terang-menerang, maka karir Bapak akan sangat baik di kemudian nanti, dan Polri mendapat kepercayaan publik, mendapat kepercayaan yang sangat luar biasa, sehingga Polri akan menjadi institusi yang membanggakan bukan hanya bagi negara Indonesia tapi bagi rakyat Indonesia. Salam keadilan, salam presisi, wujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka!